Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor consumer. Yang pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNVR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan SIDO, dan terakhir WIM. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup menguat 2,02% ke harga 6.300. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat broker summary-nya itu hampir sama aja ya antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk INDF nih gambarannya ya. Dia sebelumnya membentuk pola falling wedge dan ternyata falling wedge-nya diturunin lebih dalam karena waktu itu ada sentimen dari laba berkurang atau menurun, kinerja menurun, jadi ya gap down dan hampir ditutup, habis itu turun lagi nggak kuat ya. Ya belum saatnya lah untuk INDF ya. Ini teknik rebound biasa aja dan mungkin juga INDF paling konsolidasi range-nya ya. 6.200 sampai 6.500 tektok arah ini dan maksimal masih sama gambaran saya ya, penurunannya itu 6.000 ya. Jadi seperti itu. INDF mungkin juga nanti ISG kalau potensi turun ya biasanya sektor consumer agak bertahan sedikit ya untuk menjaga ISG. Jadi kalaupun koreksi menurut saya koreksi tipis saja. Untuk INDF maksimal koreksinya mungkin ya 5%-an lagi lah, 6.000 maksimal ya, 6.000 harusnya ya. 6.000, 5.800 nih mungkin gak ya, kemungkinan ada tapi kecil kalau 5.800, tapi dia semakin murah. Dan juga ya INDF ini bahkan dari 2018 belum ada uptrend, jadi ya tunggu aja momentumnya, pasti setiap sektor tuh ada gilirannya. Kalau dilihat minornya memang ini pernah uptrend di Maret ya, tren tuh naiknya sampai 21%, habis itu baru koreksi lagi ya. Ya seperti itu aja ya, tapi ini dia belum naik yang cukup signifikan. Tunggu berhasil lewat 7.200 7.400 nih, mematahkan tren downtrendnya, itu baru strong uptrend, bahkan bisa all time high untuk INDF. Tapi tergantung kinerja juga ya, kinerja membaik ya siap-siap juga. Jadi seperti itu. Sekarang ya dia masih konsolidasi ya, range-nya itu maksimal turun harusnya ya 6.000 sampai 5.800. Itu malah menarik untuk spek buy karena risk-nya makin kecil dapat harga bottom, tapi apakah dikasih, itu yang jadi pertanyaan. Jadi seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup juga menguat tipis 0,58% ke harga 8.650. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ICBP ya masih aman, kalau di atas 8.400 tuh masih oke lah, dan maksimal ya masih sama gambarannya 8.000. Jadi dia turun mungkin sekitar 8%-an bisa jadi ya di situ. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau masuknya untuk investasi ya coba dicicil dulu. Cicil aja, nanti di 8.000 cicil lagi. Kalaupun buruk-buruknya turun ke 7.400 ya itu mungkin maksimal penurunannya, tapi kemungkinan kecil kalau sampai 7.400. Ya paling sama. Kalau INDF ini 6.000 5.800, kalau ICBP itu mungkin 8.000 7.800 nih aja. Dia retest dulu trend line downtrendnya nih sekali lagi ya, bisa jadi. Ini kan pernah di retestnya di tanggal 31 Agustus, belum sampai memang ditarik naik ya, mungkin sekali lagi retest baru mantul, baru reversal, bisa seperti itu untuk pergerakan ICBP. Jadi seperti itu aja untuk ICBP. Untuk tren jangka pendek mungkin nggak bisa naik ya, naik terbatas lah ya, maksimal kalaupun dikerek naik itu 9.000 aja maksimalnya lah, itu ya turun lagi. Belum saatnya juga sepertinya ya, memang volume meningkat nih signifikan, kita lihat aja mampu nggak break. Kalau mau mulai beli dari harga sekarang juga ya bisa dikatakan masih murah untuk ICBP ya, jauh di bawah harga wajarnya. Gimana cara melihat harga wajarnya ya, Bapak Ibu bisa ke Stockbit ya. Di Stockbit tuh ada nanti yang namanya PBP dan PE, itu bisa dilihat ya. Kalau dia di bawah standar deviasinya apalagi -2 itu masih murah, bisa dikatakan masih murah. Tapi untuk melihat lebih detail ya Bapak Ibu harus lihat laporan keuangannya, bagaimana fairnya, bagaimana yang lainnya. Tapi secara umum aja Bapak Ibu tinggal lihat PBP PE, memang itu nggak mengkonfirmasi benar-benar murah ya, harus lihat juga
laporan keuangan. Tapi ya kalau sebesar ICBP NDF cuma lihat dari itu ya bisa aja ya, lihat aja. Jadi seperti itu. Untuk ICBP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup menguat tipis 0,65% ke harga 4.630. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu malah net buy ya. Cuman hari Rabu dia net sell 9,7 miliar. Hari Selasa dia net buy 51, Kamis 17 miliar, Jumat 17 miliar. Kalau dari broker summary-nya, UNPR ini ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, apakah ini mampu bertahan? Ya, kalau mau bagus, UNPR nggak terlalu berpengaruh ke penurunan ISG. Harusnya Senin dan Selasa dia lewat 4.700-nya ini ya. Angka genap saya biasanya seperti itu aja, pakai angka genap 4.600, 4.700, 4.800. Dan ada peluang lah break. Yang penting ya, UNPR kalau ada yang beli di 4.600 ya, kalau mau pertimbangkan stop loss, harusnya kalau dia gagal bertahan di atas 4.600 itu kurang bagus lah teknikalnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau tetap hold sampai kasih toleransi 4.500, boleh juga ya. Pokoknya kalau dia jebol itu cut aja dulu, nanti buyback di 4.300. Bisa seperti itu juga ya. Atau average down juga bisa, karena bisa dikatakan UNPR ini saham under value, sangat murah. Cuman itu menunggu untuk naiknya kapan. Yang penting kalau sabar ya bisa aja. Ya pasti ada naiknya. Kalau sekelas INDF, ICBP, UNPR ini kan konsumer atau bagian lainnya ya biasanya tetap bakalan bertahan lah ya. Beda cerita kalau HMSP dan GGRM itu emitennya kerja keras tuh. Bagaimana untuk memaksimalkan perbaikan kinerja perusahaannya. Jadi seperti itu. Ya, untuk UNPR kalau dilihat candle weekly-nya bagus. Bisa dikatakan ini candle Morningstar, harusnya ada lanjutan hijau. Ya kalau dia hijau tuh minimal mungkin ya bisa sampai 4.800. Bisa jadi dia masih konsolidasi. Ini kan per minggu. Dia jebol di 20 di Juli, 25 Juli terus naik, turun lagi, naik lagi ya. Ini dia konsol. Yang penting kalau mau Bapak Ibu mau ya cut aja kalau dia jebol 4.500. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 890 terkoreksi 0,55%. Kalau dilihat transaksi asing ini net buy. Seminggu kemarin juga asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya malah ada distribusi dari AK 104.000 lot. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya hati-hati, sudah jebol 900 dia coba naik gagal, mungkin nggak konsolidasi ya, mungkin aja cuman konsolidasi cuman 1%, mending hindarilah, banyak resiko lossnya lebih besar. Memang risknya kecil ya, mungkin 1% aja Bapak Ibu cut loss atau 2%, tapi ya baiknya hindari lah, kecuali ya Senin Selasa dia bisa break lagi 900-nya Bapak Ibu nekat buy on breakout, siapa tahu itu tanda-tanda dia teknik rebound bisa sampai 950, mampatin cari profit 5%, ya bisa aja risknya kasih 2% atau 2,5%, bisa seperti itu. Kondisi seperti ini ya downtrend masih parah nih. Dia sudah membentuk ya, memang nggak membentuk lower low ya, lower low-nya itu di 13 April 2022 di 8885, bahkan low Maret Covid aja kalah ya. Berarti kan benar-benar tertekan nih untuk saham-saham rokok. Jadi seperti itu aja yang nyangkut ya, udah pejam mata aja ya, jangan ditambah lagi, biarin aja. Kalau dia kinerjanya membaik ya udah naik lagi dia. Tapi kalau Bapak Ibu mau tambah sedikit-sedikit biar average-nya lebih kecil juga ya silahkan ya, tergantung masing-masing lah. Kalau rela cut loss, kondisi sekarang gimana? Ya pasti dalam cut loss-nya. Kalau nekat ya bisa juga ya. Jadi seperti itu. Untuk HMSP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 23.375 terkoreksi 1,37%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Ya, kalau dilihat dari broker summary-nya GGRM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GGRM membentuk lagi lower low. Jadi ya sangat dalam, makin turun dan arahnya kemana 22.000 sampai 20.000 itu aja ya. Jadi hindari dulu, ini makin parah nih untuk GGRM. Memang kalau dihitung secara fundamental dia sangat murah, tapi ya itu kinerjanya, sektornya lagi tertekan, jadi ya sebaiknya hindari lah, jangan dipaksa ya. Kalau yang belum punya mikirnya ini murah ya,
asal siap jualnya kapan, siap hot aja. Kalau dalam waktu dekat dia naik, kemungkinan enggak ya. Jadi masih tertekan lah. Jadi seperti itu. Untuk EGRM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup terkoreksi 1,65% ke harga 1.785. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker kemarinnya Mayor didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk Mayor kondisi seperti ini. Ya, yang penting jangan turun lah dari 1.760. Cuman agak rawan juga nih. Karena dia konsol naik. Cuman ini lihat tuh. Volumenya juga cukup dalam turunnya. Kalau dari candle weekly-nya koreksi volume kecil, ya kondisi seperti ini harus hijau dan jangan turun dari 1.750. Itu aja untuk Mayor ya. Mayor juga masih murah dan semoga aja Mayor mempertahankan neckline-nya ini. Ini neckline yang harusnya dijaga ya. Kalau dilihat ini dia sudah membentuk higher low. Ini naik kan, ya jangan buat low baru. Kalau buat low baru atau tutup aja minimal di bawah 1.750, di 1.740 aja udah jelek ya untuk Mayor. Jadi seperti itu untuk Mayor. Tapi Mayor kalau Bapak Ibu mau simpan sampai setahun ke depan ya bagus lah. Harga sekarang juga masih cukup oke ya untuk Mayor. Kalau ditarik dari Maret COVID itu ya ini masih di dalam trend line uptrendnya. Kalaupun dia membuat swing low-nya ke 1.500 itu masih oke. Cuman harusnya jangan dijaga. Ini kalau ditarik harusnya kan dijaga di 1.750 itu. Kalau itu jebol ya sangat berpeluang. Kalau kita menggunakan tarik-tarik garis miring seperti ini ya dia berpeluang ke trend line downtrend bawahnya ini lagi. Jadi seperti itu. Ya bisa jadi ini double bottom nantinya. Seperti ini kan dia turun pelan, neckline 2100, 2200 lewat baru lanjut uptrend. Seperti itu ya. Mayor semakin turun semakin murah. Yang penting sabar aja. Cukup bagus kok Mayor secara fundamental juga. Jadi seperti itu. Untuk Mayor langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisyah yang ditutup di harga 142 terkoreksi 0,69%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarnya Aisyah ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Start teknikal Aisyah masih tektok-tektok aja di 140. Menurut saya ini nggak menarik ya karena agak lambat pergerakannya. Kalau lagi di bottom ini nunggu momentum aja. Aisyah nih nunggu momentum, kalau ada tarikan itu cepat biasanya. Nah, tunggu di 150 dia mencoba kembali resistennya. Kalau itu lewat sekali lagi ada peluang mencoba uptrend ya. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu yang sabar menunggu Aisyah tuh risknya juga kecil. Kalau mau beli ya yang penting kalau dia sampai tutup di bawah 136 140 ini ya udah gagal. Jadi seperti itu. Untuk Aisyah langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sido yang ditutup di harga 710 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat itu net buy ya 50 miliar. Apakah ini dia masuk dalam rebalancing? Kalau dia dari broker samarinya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal juga ada news kalau memang bos Sido Pak Irwan Hidayat membeli lagi saham Sido ya. Dalam kondisi seperti ini juga ya bisa dikatakan Sido kembali murah setelah dia naik tinggi dari 800. Ini dari 800 ya. 800 dia naik ke 1000 itu 200 poin. Ya ini kesempatan menurut saya. Maksimal penurunannya masih sama analisanya. Kalau sampai jebol itu 625 itu aja. Kemungkinan besar di situ dijaga. Bahkan bisa konsolidasi di area ini juga ya. Dia di situ ya. Ini kelihatan karena rebalancing FTSE ya. Volumenya besar benar nih. Create volumenya ya. Sepertinya ya rebalancing. Jadi seperti itu untuk Sido. Kalau untuk tren jangka pendek masih konsolidasi dan berpeluang turun. Tapi kalau untuk jangka menengah mungkin disimpan setahun ke depan ya ada peluang lah kembali ke 1000 ya. Ini lagi penurunan, dia naik tinggi dan koreksi dalam. Kalau dilihat histori sebelumnya tuh Maret itu ya dia turun berapa persen. Waktu Covid nih ya 30%, ini sudah cukup dalam kan. Nih 30% ya harusnya sekitaran 650 inilah ya. Kita hitung seperti itu aja. Karena ya dari histori sebelumnya itu bahkan dari IPO-nya ini dia pernah turun dalam nih 40%. Ya itu penurunan paling dalamnya. Oh ini juga makin dalam ya. 48% makin penurunan terdalamnya tapi ada naik turunnya ya. Jadi bisa dimanfaatin nih. Ini kan kelihatan. Ini ada naik turunnya. Itu penurunan terdalamnya. Kalau dia 40% mungkin nggak dengan kondisi kinerja yang baik seperti ini ya. Ini kan dia baru IPO ya wajar aja distribusi terus waktu kinerjanya mulai membaik itu dari all time high ya 30% aja maksimalnya turun 30% ya segitulah. Jadi kalau dia turun 30% ya 650 itu untuk Sido ya.
Jadi seperti itu aja untuk Sido. Potensi arah ya jadi seperti itu aja ya untuk Sido, ya maksimal 650 lah. Cuman ini ya bedanya dengan saham-saham lain ya, Sido tuh lambat gerak setelah dia distribusi. Ini kan pasca distribusi ya konsolnya itu lama. Nih kelihatan histori-histori sebelumnya itu dia konsol bisa bahkan 6 bulan, 7 bulan. Ya, dia konsol baru naik lagi. Nih, dari Oktober 2020 dia naik sampai Oktober 2021. Ya, setahun dia konsol baru naik. Ya, seperti itu juga. Dia konsolnya bisa setahun. Yang penting sabar. Kalau ini saham bagus, dipegang pun nggak masalah. Cuman itu naiknya naik tipis. Kalau Bapak Ibu mau ya saham-saham big cap, LQ45, Big Bang itu cepet naiknya ya. Turunnya cepet naiknya karena mereka leader. Nah, kapan saat berinvestasi? Ya itu nanti saya coba buatkan videonya ya. Gimana kalau cuman tradingnya atau investasinya cuman melihat ISG, bisa nggak? Nggak perlu lihat fundamental. Yang penting masuk di saham yang jadi penggerak ISG. Bisa nggak? Bisa sebenarnya. Cuman nanti saya coba buatkan ya kalau ada waktu. Nggak usah lagi mikir harga ini saham murah. Pokoknya ISG di harga berapa Bapak Ibu masuk aja. Ya, tapi ada strateginya. Jadi seperti itu aja untuk Sido. Langsung saja ke saham terakhir. Ada WIM yang ditutup menguat 2,06% ke harga 740. Kalau dilihat transaksi asing itu net buy ya. Ini net buy bahkan dari awal bulan September. Kalau dilihat dari broker semarinya ada sedikit distribusi. Langsung saja. Kalau secara teknikal WIM lain dari yang lain. Dia malah strong uptrend ya, MACD-nya juga sangat tajam malah ke atas, volume juga besar, dan dia berhasil break dari resisten semenjak Mei 2021 itu di 700 sampai 710 dengan target kenaikannya kalau kondisi seperti ini bisa ke 800 ya. 780 sampai 800 tuh lah ya. Tapi kalau dilihat neckline-nya ini 800. Nah, ini akan diuji oleh WIM. Jadi mungkin nggak ke atas ya, sangat mungkin, tapi kalau baru beli di harga sekarang harus cut loss-nya mepet. Atau cut loss kalau dia jebol sekali lagi 700 itu aja. Selama di atas itu ya Bapak Ibu bisa hold, dia bisa. Dia kan belum ada membuat swing low-nya nih. Bahkan naik dari 1 September itu dia terus naik dari 500 ke 740 itu hampir 50% dia udah naik. Ya nih 45%. Nah, jadi sangat rawan. Kalaupun ada distribusi itu ya sangat wajar. Yang nggak wajar ya memang kalau beli di pucuk-pucuk seperti ini. Kecuali Bapak Ibu scalping, cari profit-profit tipis, ya bisa. Atau yang punya dari bawah follow the trend. Atau yang pas beli di area 700 nih nekat, ya follow aja. Yang penting sisakan profit tipis saja ya. Jangan sampai hilang profit. Jadi seperti itu. Untuk WIM cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.